Yang terhormat Bapak Kapolda, yang kami hormati para pemirsa, mohon maaf apabila dalam penyampaian pada video di channel ini kurang berkenan di hati. Ke depan akan kami perbaiki. Suatu kehormatan bagi kami ternyata Bapak Kapolda dan para pemirsa berkenan menyaksikan video kami yang kualitas editannya jauh dari kata layak. Semoga video yang ditayangkan di Taman Kasuari kedepannya menjadi lebih baik, terutama makna yang dikandung dalam setiap video yang ditayangkan. Terima kasih. Syarat keberhasilan suatu serangan dalam pertempuran adalah inisiatif di tangan sendiri. Mari kita kembali kepada pedoman kita untuk menanggapi segala sesuatu dengan positif dan logis sesuai ilmu pengetahuan yang kita miliki. Baik pada kasus Yodi Prabowo maupun pada perkara lainnya yang terjadi di sekitar kita. Saat ini, sebagian besar dari kita melakukan demonstrasi, unjuk rasa, judicial review, class action, atau apapun judul beritanya, intinya menyatakan kekecewaan terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Kita yang lahir dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1985, tentunya saat di sekolah dasar mengalami kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum AMBAK. Kalau sekarang kan terkenalnya Kutilas. Kurikulum 2013. Apakah kurikulum AMBAK itu? AMBAK merupakan akronim dari apa manfaatnya bagiku. Jadi, sebelum bertindak kita berpikir terlebih dahulu, apa manfaatnya yang akan aku lakukan ini untuk diriku. Hal ini tentunya ada sisi baik dan sisi buruk. Karena itu kurikulum ini kemudian dirubah, disempurnakan lagi. Karena seolah-olah kita selalu menghitung untung rugi untuk segala sesuatu. Sisi baik dari pola pikir AMBAK ini, apa manfaatnya bagiku, adalah kita menjadi lebih berhati-hati, efektif, dan efisien dalam berbuat. Dengan tetap melakukan langkah-langkah perlawanan sesuai prosedur hukum melalui Mahkamah Konstitusi, daripada kita menghabiskan energi untuk terus memaki pemerintah, menghujat para wakil rakyat, berpanas-panas berunjuk rasa, merusak, mengeluarkan sumpah serapah kepada petugas keamanan, alangkah lebih baik apabila kita tetap berpikir logis dan positif. Undang-Undang Cipta Kerja. Dari judulnya saja, sebaiknya kita berpikir bahwa undang-undang ini dirancang memang untuk menciptakan kerja atau menciptakan pekerjaan. Artinya, marilah kita semua berpikir untuk menciptakan pekerjaan bagi diri kita sendiri. Jangan bergantung lagi kepada orang lain, mulailah menjadi tuan untuk kita sendiri. Alih-alih berpikir untuk menjadi karyawan dengan penghasilan UMR, mengapa kita tidak berpikir untuk menjadi pengusahanya? Dirikanlah pabrik kerupuk, dirikan pabrik tempe, buka usaha rumah makan, atau menjadi pedagang gorengan, pedagang bakso, penjual mie rebus, petani, wira swasta, dan ribuan usaha lainnya. Termasuk menjadi YouTuber misalnya, buat konten yang bermanfaat. Tidak seperti channel ini ya, yang editannya asal-asalan, hanya mengandalkan aplikasi bawaan HP, isinya kurang menarik, nyerempet-nyerempet, bahaya lagi. Menurut kabar, YouTuber Atta Halilintar dan Ria Ricis kan penghasilannya bisa ratusan juta, jauh di atas UMR. Sebaiknya tidak terbelenggu dengan doktrin lama yang usaha itu harus punya modal besar, harus tahu pasarnya dulu, harus punya bakat, harus ini, harus itu. Di Papua Barat, khususnya di Manokwari Selatan, saya mendatangi ratusan pendatang, sebagian besar dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Semua dari mereka sukses atau sedang dalam perjalanan menuju sukses. Ada penjual gorden keliling dari Jawa Barat, di daerah asalnya sana, untuk menjual satu set gorden sehari saja sulit. Ketika hijrah ke sini, beliau menjadi satu-satunya penjual gorden.
Bayangkan, penjualan gorden satu kabupaten dikuasai hanya oleh satu orang. Tidak bisa disebut monopoli, karena yang lainnya belum ada yang berani. Dan omsetnya ratusan juta per bulan. Ada penjual gorengan dari Banten. Di daerah asalnya sana, beliau buruh pabrik. Tahun kemarin di PHK. Lalu pergi ke sini ikut teman. Saya tanya, teman sekampung? Bukan, teman kenal di Facebook, jawabnya. Kok berani? Tanya saya. Bukan berani pak, bakatku butuh, katanya. Bahasa Indonesia bakatku butuh itu adalah saking butuhnya, karena udah saking kepepetnya. Dan omset penjualan per hari penjual gorengan dari Banten ini tidak pernah kurang dari 1 juta. Kalau keuntungan bersihnya saja misalnya 20%, artinya per hari pendapatan bersihnya 200.000. Jauh di atas upah yang diterimanya dulu saat menjadi buruh pabrik. Yang paling mengesankan adalah petani dari Subang. Beliau dulu kabur ke sini naik kapal karena dikejar hutang. Sampai sini bekal habis. Saudara tidak punya, teman belum ada, cerita beliau. Akhirnya pergilah beliau menghadap kepala suku, minta izin menggarap lahan. Karena dulu di daerah asalnya beliau adalah buruh tani. Untuk makan sehari-hari, selesai di kebun, beliau menjadi buruh pencetak batako. Sekarang, hutang di kampung sudah lunas. Sudah punya rumah sendiri, punya mobil, punya lahan luas, anak pertamanya dibuatkan ruko, menjual sembako. Mereka adalah pejuang-pejuang yang mampu mengaplikasikan kurikulum AMBAK dalam kehidupannya. Apa manfaatnya bagiku? Apa yang harus aku lakukan untuk diriku? Bagaimana cara aku mengatasi kesulitan-kesulitan ini agar ada manfaatnya bagi diriku? Mari pemirsa yang sedang kecewa dengan Undang-Undang Cipta Kerja, mulailah berpikir untuk menciptakan pekerjaan sendiri. Jangan bergantung kepada pemerintah. Jangan bergantung kepada pengusaha. Jangan menunggu belas kasihan orang lain. Undang-Undang Cipta Kerja. Ciptakan pekerjaan kita sendiri, menjadi buruh atau karyawan bukan pilihan. Salam hormat dan permohonan maaf kami kepada para pemirsa yang saat ini sedang jauh dari keluarga, berjuang untuk masa depan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, di Taiwan, di Hong Kong, di Riyadh, di Australia, di Amerika, dan di negara-negara lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengapa jadi berubah setelah ditelepon Bapak Kapolda? Mohon maaf. Kita sebutkan dalam video sebelumnya, kita bukan orang-orang anti kritik. Bapak Kapolda, walaupun sebentar bicaranya, karena 20 detik pertama adalah ajudan beliau yang bicara, beliau menyampaikan, akan kita sampaikan dalam bahasa kita tentunya, sesuai dengan apa yang kita cerna dari kata-kata beliau. Buat masyarakat Indonesia paham tugas kepolisian yang setiap harinya menerima ratusan pengaduan, bahkan untuk lingkup nasional setiap harinya diterima ribuan laporan pengaduan. Kepolisian selalu terbuka menerima laporan dari masyarakat menuju kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya sesuai arahan Bapak Kapolri. Mari bersama-sama menciptakan situasi Indonesia yang aman dan kondusif agar kesulitan ekonomi dan pandemi yang sedang dialami masyarakat kita cepat berlalu. Dan jawaban kita tentunya siap dilaksanakan.